Apa makna Manggayele depan Waspedi atau depan pintu beserta sejarahnya? Sejarah dari Manggayele. Oke, kita bahas. Manggayele adalah daun mangga dalam bahasa baku sehari-hari. Bahasa ini berasal dari campuran antara bahasa Tamil dan bahasa Melayu. Mangga adalah bahasa Melayu dan yele adalah bahasa Tamil. Maka, tidak asing lagi bagi kita karena Manggayele itu adalah bahasa sehari-hari. Terkadang banyak juga yang mengucapkannya dengan Manggayele. Nah, untuk bahasa yang pure Tamilnya dan bahasa formal dari daun mangga adalah Mambalayile ataupun Mambalatile. Nah, jadi tidak asing lagi bagi kita kalau kita pergi ke rumah-rumah orang etnis India yang terutama suku Tamil. Kita sering menjumpai Mambalatile ataupun daun mangga sering digantungkan di depan pintu rumah. Pertanyaannya, apakah ini cuma sebagai pertanda bahwa rumah ini adalah rumah etnis India? Maknanya bukan hanya itu saja. Ada beberapa makna alasan kenapa digantung daun mangga di depan pintu rumah. Yang pertama, daun mangga diberkati dewa ataupun dewi. Beberapa keyakinan mengaitkan daun mangga dengan dewa ataupun dewi di dalam Purana Hindu seperti Dewa Ganesha, Dewi Laksmi, ataupun Dewa Wisnu. Daun mangga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesuburan yang diberkati oleh para dewa. Yang kedua, sebagai perlindungan dan keselamatan. Daun mangga dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi rumah dari energi negatif atau gangguan dari roh jahat. Penggantungan daun mangga di depan pintu ataupun di depan rumah diyakini dapat menjaga penghuninya dari bahaya ataupun penyakit. Yang ketiga, sebagai kesuburan dan kelimpahan. Karena mangga adalah buah yang melambangkan kesuburan dan kelimpahan, penggunaan daun mangga dalam praktik keagamaan bisa dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan berkah dan kemakmuran bagi keluarga kita. Yang keempat, yaitu sebagai kesucian dan kebahagiaan. Daun mangga juga dianggap suci dan memberikan sentuhan spiritual yang amat mendalam. Penggantungan daun mangga dianggap membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesucian bagi rumah tangga. Apalagi dengan menggantung daun mangga di depan pintu dapat menambah keindahan rumah, maka keindahan akan mendatangkan rezeki untuk seisi rumah. Kemudian, bagaimana sejarah awalnya orang India menggantung daun mangga di depan pintu rumah? Di dalam Mudgala Purana, ada salah satu kisah yang mengisahkan tentang Dewa Ganesha dan pohon mangga. Dikisahkan bahwa suatu hari, Dewa Ganesha yang dikenal sebagai dewa keberuntungan, kebijaksanaan, dan penghalau rintangan, sedang melakukan perjalanan di dunia ini. Saat itulah, dia sedang melihat seorang petani yang sangat miskin dan sedang kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Dengan belas kasihan, Ganesha mendatangi petani tersebut dan bertanya apa yang membuatnya sedih. Sang petani menceritakan bahwa ia tidak memiliki cukup sumber penghidupan untuk keluarganya dan tanah pertaniannya tidak lagi subur untuk ditanami. Ganesha tersentuh oleh keadaan petani tersebut dan memutuskan untuk membantunya. Dengan menggunakan kekuatannya, Ganesha menciptakan sebuah pohon mangga yang tumbuh subur di tanah petani tersebut dalam semalam. Pohon mangga yang tumbuh dengan cepat itu memberikan buah-buahan yang melimpah dan memberi sumber penghidupan baru bagi keluarga petani tersebut. Pada saat yang sama, pohon mangga juga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesuburan. Sejak saat itu, dalam penghormatan kepada Dewa Ganesha dan sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya, orang-orang mulai menggantungkan daun mangga di depan pintu rumah mereka sebagai tanda perlindungan, keberuntungan, dan kesuburan bagi rumah tangga mereka. Namun, perlu diingat bahwa makna, filosofi, ataupun sejarah tentang penggantungan daun mangga di depan pintu rumah mungkin dapat bervariasi dari wilayah ke wilayah dan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ini adalah penjelasan secara umum dan sesuai referensi yang saya dapat. Ya, mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman dan kerabat-kerabat kita. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe channel ini agar terus mendukung saya dalam membuat konten-konten selanjutnya. Jika Bapak Ibu semuanya memiliki pertanyaan, tulis kolom komentar di bawah ini. Ya, sekian video kali ini and see you. Bye-bye.